Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Antika, NPM 1821020434, Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewarisan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepatnya adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkoh pewaris. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pasal 171 huruf A KHI. Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengganti Quran Surah Al-Nam 27. Yang kedua, memberi Quran Surah Al-Zumar 39. Yang ketiga, mewarisi Quran Surah Maryam 19. Dasar hukum, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika lebih anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang selanjutnya ada hadis dari Nabi Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah bagian faraid warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat atau nasabnya. Hadis dari Nabi Usmah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Saibah dan Ishaq bin Ibrahim. Dan ini adalah lafaz Yahya. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Al bin Husain, dari Amru bin Utsman, dari Utsman bin Zaid, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Rukun dan syarat nikah. Yang pertama, rukun waris. Rukun waris yaitu yang pertama muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua, maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan salah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, IRS, suros, dan tirkah.
Yang ketiga, wasiat, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si mewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda, dan bagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi, terdapat hak kepemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak kepemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam dapat syarat-syarat berikut. Yang pertama, muwaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu yang pertama sebab hubungan kerabat atau nasab, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama perkawinan, yang kedua kekerabatan atau nasab, yang ketiga wala atau memerdekakan budak, dan yang keempat hubungan sesama Islam. Hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga berlainan agama. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.